Ya, anak-anakku sekalian, bertemu kembali di sini dengan Mem Heni ya. Dan kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita pada kali ini, di mana kita masih berbicara atau belajar di tematik tema 1, subtema yang ketiga di pembelajaran keempat sampai dengan keenam. Ya, kita akan bahas bersama, kita akan belajar bersama. Ya, tentunya kalian tadi sudah berdoa ya. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bagaimana kalian? Sudah siap ya untuk belajar ya? Oke, mari kita belajar. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar beberapa mata pelajaran ya. Nah, di antaranya itu adalah PPKN, di mana PPKN kita akan belajar di KD 3.1 yaitu tentang mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kita juga akan belajar bahasa Indonesia, di mana KD yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini itu adalah menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Sedangkan di mata pelajaran IPA kita akan belajar di KD 3.1 yaitu tentang menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, kita juga akan belajar IPS. Nah, di mana KD IPS ini adalah 3.1 juga, yaitu tentang mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, di akhir pembelajaran yaitu pelajaran atau mata pelajaran SBDP, di mana kita akan mempelajari KD 3.1 juga, di mana kita akan belajar tentang memahami gambar cerita. Nah, itu tadi adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli, yaitu untuk mata pelajaran IPS. Dan juga tujuan pembelajaran lainnya yaitu siswa mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara bertanggung jawab. Nah, untuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu dengan membaca dan menulis, itu siswa diharapkan bisa menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. Sedangkan tujuan pembelajaran mata pelajaran PPKN yaitu adalah dengan membuat laporan, itu siswa dapat menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajarannya. Ya, kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, di mana kita akan berbicara tentang lingkungan dan manfaatnya. Nah, di sini kita akan belajar dalam bahasa Indonesia, yaitu ada sebuah apa ya namanya ini ya, sebuah lagu ya sebetulnya ya, sebuah lagu tentang nenek moyangku judulnya ya, ciptaan Ibu Sud ya. Kalian tentunya pernah mendengarkan lagu ini ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa ya. Nah, itu adalah lagu ciptaan Ibu Sud ya. Nah, di sini kita akan mengenal tentang kapal pinisi ya. Nah, kapal pinisi itu adalah kapal kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, nama pinisi sendiri itu diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Ya, dari bahasa Indonesia kita beralih ke IPS, di mana kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Nah, faktor-faktor geografis yang menjadi penyebab utama keragaman budaya daerah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah letak geografis.
di mana jumlah pulau yang banyak itu ya, dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan penduduk Indonesia itu memiliki keragaman bahasa dan adat istiadat yang berbeda. Lalu faktor yang kedua itu adalah posisi strategis. Nah, posisi silang antara benua Asia dan Australia itu menyebabkan kebudayaan asing itu masuk lalu membuat perbedaan budaya pada beberapa daerah di Nusantara. Lalu faktor yang ketiga yaitu adalah kondisi ekologis. Di mana kondisi ekologis itu terdiri dari struktur tanah, iklim, serta topografi mempengaruhi keadaan penduduk pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor geografis yang menjadi penyebab utama keragaman budaya daerah di Indonesia. Paham ya, Nak? Ya, kita lanjutkan. Sekarang tentang kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu bisa dilihat dari mana saja. Ya, kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu bisa dilihat dari yang pertama itu adalah keragaman suku bangsa. Lalu yang kedua itu keragaman bahasa daerah. Lalu yang ketiga itu keragaman pakaian adat. Yang keempat keragaman rumah adat. Lalu yang kelima keragaman senjata tradisional. Dan yang keenam itu bisa dilihat dari keragaman alat musik tradisional. Nah, tentunya kalian tahu ya keberagaman suku bangsa ya. Indonesia kan terdiri dari beberapa banyak suku ya. Ada suku Jawa, suku Asmat, ya, suku Dani dan lain sebagainya. Serta keragaman bahasa daerah ya, kan macam-macam ya. Ada bahasa daerah Batak ya, ada juga bahasa daerah Jawa ya dan lain sebagainya. Juga pakaian adat ya, ada baju adat baju bodo ya, macam-macam. Ada juga keragaman rumah adat ya. Ada rumah adat Tongkonan, ada joglo dan lain sebagainya ya. Kalian bisa pelajari lebih lanjut di buku tematik kalian ya. Oke, jelas ya anak-anakku sekalian ya untuk kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Tadi dikatakan bahwa wilayah Indonesia itu kan berupa kepulauan ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau. Nah, biasanya kita menggunakan transportasi apa? Ya, betul sekali. Kita menggunakan transportasi udara dan laut. Nah, sekarang kita akan pelajari ya beberapa nama pelabuhan yang terkenal di Indonesia ya. Nah, di antaranya ada Pelabuhan Belawan. Di mana? Ya, di Sumatera Utara. Itu namanya Pelabuhan Belawan. Lalu ada juga Pelabuhan Bakahuni ya. Bakahuni itu ada di Lampung. Ada juga Pelabuhan Merak itu di Banten. Ada juga Pelabuhan Tanjung Perak itu di Jawa Timur dan ada juga Gilimanuk itu di Bali. Nah, apakah di antara kalian sudah pernah tuh mengunjungi pelabuhan-pelabuhan yang sudah Mem sebutkan tadi? Oh, sudah ada. Oh, bagus ya. Kalau Mem Heni terus terang baru di Merak, Bakahuni dan Tanjung Perak. Untuk di Belawan belum pernah, Gilimanuk juga belum pernah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain pelabuhan itu ada juga nama-nama bandar udara ya, atau bandara ya, biasa kita singkat dengan bandara. Nah, bandara-bandara yang terkenal di Indonesia itu ada Bandara Sultan Iskandar Muda, itu di mana? Ya, betul sekali, di Aceh. Ada juga Bandara Adi Sucipto, di mana? Di Yogyakarta ya. Nah, terus yang di daerah kita nih di Banten ada bandara yang bernama, ya betul sekali, Soekarno-Hatta ya. Di daerah sendiri jangan sampai terlewatkan ya, Bandara Soekarno-Hatta. Dan kalau di Bali itu ada Bandara Ngurah Rai ya. Dan di Papua ada namanya Bandara Sentani. Nah, itu tadi adalah
nama-nama beberapa pelabuhan dan bandara yang terkenal di Indonesia. Ya, mungkin kalian bisa menyebutkan yang lain lagi ya. Tidak hanya berpatokan hanya yang diberikan di sini ya oleh Memeni ya. Kalian bisa mencari di buku lain. Ya, sekarang kita lanjutkan tentang musyawarah dan peristiwa Sumpah Pemuda ya. Tentunya kalian masih ingat ya, ini di kelas 4 pun sebetulnya sudah ada ya. Kita hanya mengulang kembali. Oke, kita mulai. Kongres Pemuda Indonesia kedua itu berlangsung di Jakarta. Nah, berlangsungnya itu pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Sedangkan pusat penyelenggaraan kongres tersebut itu diadakan di gedung Indise Club di Jalan Kramat Raya 106. Nah, Kongres Pemuda Indonesia kedua yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 itu mengambil keputusan sebagai berikut. Apa keputusannya? Ya, yang pertama itu menerima lagu Indonesia Raya ya. Lagu Indonesia Raya itu lagu kebangsaan kita ya. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman itu sebagai lagu kebangsaan Indonesia ya. Itu adalah keputusan yang pertama. Lalu keputusan yang kedua yaitu menerima sang merah putih itu sebagai bendera Indonesia. Keputusan yang ketiga, semua organisasi pemuda itu dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Dan keputusan yang keempat yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, tentunya kalian tahu ya, masih hafal tidak dengan isi Sumpah Pemuda? Ya, kalian hafalkan ya. Nanti suatu saat kita akan latihan bersama ikrar Sumpah Pemuda. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi dari IPS tentang Sumpah Pemuda ya, sekarang kita beralih ke PPKN yaitu tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang perhatikan contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila. Nah, di sini Memeni berikan contoh yaitu kegiatan berdoa sebelum belajar di kelas ya. Nah, berdoa sebelum belajar di kelas itu mengamalkan sila ke-1 dari Pancasila. Ya. Nah, selain sila ke-1 seperti kemarin sudah dipelajari juga ya, sila-sila dalam Pancasila itu sila satu dengan sila yang lain itu saling berhubungan, saling jiwa menjiwai. Nah, di sini berdoa sebelum belajar di kelas itu bisa merupakan pengamalan sila pertama, bisa juga merupakan pengamalan sila kedua, dan juga bisa merupakan pengamalan sila ketiga. Ya, inilah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di mana sila-sila itu saling menjiwai. Saling menjiwai satu dengan yang lainnya. Jelas ya nak ya? Nah, sekarang kita akan memberikan beberapa contoh ya. Di sini ada contoh pengambilan keputusan bersama di berbagai lingkungan. Misalnya di lingkungan rumah ya. Di lingkungan rumah itu ada pembagian tugas antar anggota keluarga. Dan ada juga penentuan tempat rekreasi keluarga, misalkan dalam keluarga kalian akan rekreasi. Nah, misalnya ayahnya berpendapat rekreasinya kemana, ke puncak misalnya, tetapi ibu berpendapat ke Anyer saja. Nah, itu perlu dimusyawarahkan sehingga nanti bisa diambil keputusan mau rekreasi di mana. Ya, nah itu untuk di lingkungan rumah. Nah, sekarang kalau contoh di lingkungan sekolah. Misalnya di lingkungan sekolah itu pembuatan jadwal piket dan juga penentuan ketua kelas. Nah, itu adalah pengambilan keputusan bersama di lingkungan sekolah. Nah, untuk selanjutnya di lingkungan masyarakat. Nah, kalau di lingkungan masyarakat itu contoh pengambilan keputusannya adalah menentukan jadwal ronda malam misalnya,
untuk malam Senin siapa, malam Selasa siapa, dan seterusnya. Yaitu perlu adanya musyawarah dan adanya keputusan bersama. Lalu bisa juga menentukan waktu pelaksanaan kerja bakti ya. Nah, itu semua adalah contoh pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat. Nah, untuk lingkungan bangsa dan negara, misalnya apa? Ya, betul sekali. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan juga pembuatan kebijakan nasional. Nah, itu adalah contoh pengambilan keputusan bersama di lingkungan bangsa dan negara. Paham ya, Nak ya? Ya, dari PPKN kita lanjutkan kembali tentang kelainan otot pada manusia. Nah, berbicara tentang kelainan otot berarti kita beralih ke mata pelajaran IPA. Nah, apa saja kelainan otot pada manusia? Ya, yang pertama itu ada yang bernama hipertrofi. Nah, hipertrofi itu apa? Hipertrofi itu adalah pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Ya, itu hipertrofi. Lalu kelainan otot yang kedua ada yang namanya atrofi. Nah, apa itu atrofi? Atrofi adalah kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Itu disebut dengan atrofi. Lalu kelainan otot yang berikutnya adalah stiff atau biasa kita sebut dengan kaku leher. Nah, siapa yang pernah lehernya merasa kaku-kaku? Ya, oke. Nah, apa sih stiff itu? Stiff adalah sakit pada otot leher itu yang bisa diakibatkan karena cedera otot. Bisa juga karena infeksi, ya, bisa juga karena meningitis atau gerakan tiba-tiba sehingga membuat leher kita itu sakit. Nah, itu disebut dengan stiff. Lalu kelainan otot yang berikutnya itu adalah tetanus. Nah, di mana tetanus itu adalah kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, di sini bakterinya bernama Clostridium tetani, ya. Nah, itu adalah kelainan otot pada manusia, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan lagi masih di kelainan otot pada manusia. Kelainan yang berikutnya yaitu adalah sakit pinggang. Nah, siapa pernah sakit pinggang? Ya, kalau Mem ini sering ya. Nah, sakit pinggang itu terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang itu meregang. Nah, meregangnya itu biasa kenapa? Biasa karena mengangkat beban terlalu berat. Bisa juga karena faktor kehamilan, bisa juga karena obesitas ya. Nah, itu akan bisa merasakan sakit pinggang. Lalu kelainan otot yang berikutnya terkilir atau kesleo ya. Pernah ya mengalami terkilir atau kesleo? Ya biasanya kalau sedang menjalankan aktivitas apa tuh? Ya betul sekali ya. Biasanya kalau olahraga atau lari-lari ya, itu kita sering terkilir atau kesleo. Nah, terkilir itu adalah kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakannya itu kacau atau ototnya itu kacau ya. Nah, hal ini membuat ujung tulang itu tidak kembali seperti semula sehingga menjadi terkilir. Jadi untuk bergerak aja sakit ya karena kesleo atau terkilir. Lalu kelainan otot yang berikutnya yaitu disebut distrofi. Nah, distrofi itu adalah penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak atau biasa kita sebut dengan penyakit genetis ya. Itu disebut dengan distrofi. Nah, ada juga kelainan otot pada manusia yaitu adalah kram otot. Nah, ya. Kram otot itu merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bisa karena bekerja terlalu berat ya. Nah, kram itu biasanya itu sering terjadi pada otot betis ya. Tahu kan bagian betis kaki kalian? Nah, ya. Oke. Jelas ya anak-anakku ya? Ya, kita lanjutkan kelainan otot pada manusia yang lainnya yaitu ada hernia abdominal.
yaitu kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus itu turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Lalu ada juga salah bantal atau tortikolis. Nah, di sini kalian mungkin pernah mengalami ya. Nah, salah bantal itu biasanya terjadi pada saat bangun tidur. Nah, biasanya leher itu terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri ya. Oke, lalu kelainan yang lainnya yaitu fibriosis ya. Nah, apa itu fibriosis? Fibriosis itu adalah pembentukan jaringan ikat fibrosa. Nah, hal ini itu terjadi karena sel-sel otot itu tidak mampu beregenerasi sehingga akan melemah dan mengakibatkan fibriosis. Ya, itu tadi adalah kelainan otot pada manusia. Oke, dari pembelajaran IPA kita beralih ke pembelajaran SPDP, di mana kita akan mempelajari tentang ciri-ciri komik. Ya, kemarin pun sebetulnya sudah ya diulang kembali. Ya, nah apa ciri-ciri komik? Yang pertama dibuat untuk menyampaikan cerita proporsional, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami, dapat bersifat kepahlawanan ya. Penggambaran wataknya itu secara sederhana, lalu juga mengandung cerita humor untuk menghibur para pembaca. Nah, itu tadi adalah beberapa ciri komik. Nah, tentunya kalian nanti akan juga mempraktekkan bagaimana sih membuat komik itu ya. Nah, nanti kita akan praktekkan juga cara membuat komik sederhana saja ya. Nah, dengan membuat komik nanti kalian siapa tahu ya kalian mempunyai cita-cita sebagai penulis komik ya, pengarang komik ya, siapa tahu. Oke? Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, dari membuat komik kita belajar lagi tentang IPA ya, agar pertumbuhan rangka tubuh kita itu menjadi baik itu kita harus bagaimana ya. Nah, agar pertumbuhan rangka tubuh kita itu menjadi baik, maka perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, duduk dengan sikap yang baik ya. Kemarin sudah dipelajari ya bagaimana sikap duduk yang baik ya. Lalu yang kedua, berdiri dengan tegap dan lurus. Lalu yang ketiga, mengangkat beban sesuai kemampuan. Yang keempat, biasakan aktivitas berjemur di pagi hari. Yang kelima, berolahraga secara rutin. Dan yang keenam adalah makan makanan yang bergizi. Nah, tentunya kalian sangat mudah sekali ya ini untuk mempraktekkan 6 hal ini ya. Dari duduk yang benar, berdiri yang tegap, mengangkat beban sesuai dengan kemampuan kita ya. Terus aktivitas berjemur di pagi hari, olahraga yang rutin, makan makanan yang bergizi. Ya, supaya apa? Supaya tubuh kita itu rangkanya menjadi baik ya, rangka tubuh kita itu baik ya. Kemarin ini juga sudah dipelajari ya bagaimana sikap duduk yang baik, bagaimana berdiri yang baik ya. Oke. Jelas ya, Nak ya? Kita lanjutkan lagi pembelajaran IPA kita pada kali ini ya. Nah, kelainan atau penyakit kelainan pada otot itu umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus. Nah, sekarang kita akan pelajari gangguan kesehatan otot dan tulang itu juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Nah, kebiasaan yang bagaimana? Contohnya, kebiasaan membaca buku dengan posisi tidur. Ayo, siapa di sini? Jujur, yang sering membaca buku dengan posisi tidur. Nah, jangan lagi ya, Nak ya. Ya, tidak boleh lagi ya membaca buku dengan posisi tidur ya, karena itu bisa mengganggu kesehatan otot dan tulang kita, ya. Lalu yang kedua, kebiasaan membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Itu juga tidak boleh ya. Lalu tidur dengan posisi yang tidak benar ya. Terus menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan ya, itu juga tidak benar. Kemarin kita sudah belajar ya, lordosis, kyphosis, skoliosis ya. Nah, terus yang berikutnya adalah berjalan dengan tubuh bungkuk. Nah, itu juga tidak baik ya. Nah, jadi gangguan kesehatan otot dan tulang itu juga sering terjadi akibat
kebiasaan yang salah yang kita lakukan. Nah, supaya tidak salah, maka biasakan duduk dengan benar, membaca buku dengan benar ya, berjalan dengan benar. Ya. Jelas ya anak-anakku ya? Ya, dari pembelajaran IPA kita beralih lagi ke bahasa Indonesia, di mana kita akan belajar tentang langkah-langkah untuk membuat suatu cerita berdasarkan ide pokok. Nah, kemarin kita sudah belajar ya tentang ide pokok ya. Nah, sekarang membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah yang pertama itu adalah menentukan topik cerita yang akan dibuat. Ya, ditentukan dulu topiknya apa. Lalu yang berikutnya menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Nah, tentukan tuh ide pokoknya dalam setiap paragraf ya. Lalu membuat kalimat utama yang berisi ide pokok tadi. Ya, dibuat kalimat utamanya. Lalu langkah berikutnya menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat tadi. Atau kata lainnya yaitu kita mengembangkan kalimat utama tadi ya. Terus setelah itu langkah berikutnya yaitu merangkai kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut atau yang runtut ya. Dan langkah yang berikutnya yaitu memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek ya. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok ya. Tentunya kalian bisa, kalau kalian bisa mengembangkan ide pokoknya, waduh luar biasa ya. Kalian bisa menjadi penulis yang hebat ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kalau tadi kita membuat sebuah cerita berdasarkan ide pokok, nah sekarang bagaimana kalau kita membuat komik? Ya. Bagaimana kalau kita membuat komik? Nah, perhatikan. Komik itu merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembacanya, ya kan? Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk membuat komik? Perhatikan. Langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan tema dan judul komik dulu. Tentukan dulu temanya apa, judulnya apa, ya. Lalu membuat sketsa. Nah, membuat sketsa di sini itu maksudnya kalian juga membuat karakter tokohnya, terus membuat plotnya, membuat konfliknya dan endingnya. Terakhirnya itu bagaimana ceritanya. Ya. Lalu setelah sketsanya itu selesai ya, lalu memberikan tinta atau inking ya, memberikan tintanya. Lalu setelah itu memberikan warna atau coloring ya. Nah, setelah itu membuat teksnya pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata ya. Balon kata kemarin juga sudah ya, balon kata itu adalah teks ya untuk memperjelas ya. Oke. Nah, balon katanya itu bisa dibuat di sekitar ini ya, di sekitar gambar-gambar tokohnya ya. Boleh itu bentuknya berupa awan atau hanya kotak atau bentuk apa ya. Itu terserah dari penulisnya yang membuat komik tersebut ya. Kalian bisa mengkreasikan sendiri ya dalam membuat komik. Ya nak ya. Jelas ya untuk pembelajaran membuat komik. Karena dari kemarin kita sudah belajar nih membuat komik, tinggal kita nanti mempraktekkan saja untuk membuat komik sederhana. Oke? Nah, sekarang kalian perhatikan ya, perhatikan gambar-gambar ini. Nah, ini adalah cara pembuatan komik ya. Setelah kalian menentukan apa tadi, tema atau judul ya. Nah, kalian membuat sketsanya, sketching. Nah, dibuat sketsanya setelah kalian menentukan judulnya atau temanya ya. Nah, setelah dibuat sketsa, pemberian tinta ya, pemberian tinta dan pewarnaan, diwarnai.
bajunya tokoh apa, rambutnya apa, warnanya, terus mungkin background belakangnya itu diberi warna apa ya, sehingga bisa menarik para pembacanya ya. Nah, terus yang berikutnya adalah pemberian teks percakapan atau balon kata ya. Nah, seperti itu balon kata, kalian lihat ya. Dibuat teks kata-katanya seolah-olah gambar tersebut, tokoh tersebut itu berbicara ya, berbicara apa gitu. Ya. Paham ya anak-anakku ya dalam membuat komik ya? Ya, suatu saat kita akan praktekkan, kita akan membuat komik yang sederhana. Ya. Oke anak-anakku. Ya, mudah-mudahan penjelasan Mem kali ini kalian jelas semua ya. Ya anak-anakku semua, itu tadi adalah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Di tema 1, subtema yang ketiga, di pembelajaran yang keempat sampai dengan keenam ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan kalian bisa memahami, kalian bisa mengerti. Dan jangan lupa tetap kalian terapkan prokes ya, dimanapun kalian berada. 5M, patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi ya. Tetap kalian harus jaga kesehatan kalian ya nak ya. Jangan kemana-mana, dan kita bertemu kembali pada materi yang selanjutnya. Jaga selalu kesehatan, salam sehat selalu buat kalian semua. Sampai bertemu kembali.